Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmasari dan rekan saya Fitri Komaria. Kami dari kelompok 2 metodologi penelitian. Di sini kami berkesempatan untuk mempresentasikan, memaparkan materi mengenai variabel dan paradigma penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini merupakan suatu atribut, nilai, atau sifat dari suatu objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dengan yang lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti dan yang dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Sebagai contohnya, kualitas pelayanan bank umum syariah. Nah, ini masih belum jelas sebab kualitas pelayanan bisa merujuk pada semua aspek pelayanan. Misalnya ada pelayanan pegawainya, pelayanan mesin ATM-nya, pelayanan customer service, atau juga ruang lobi dan bahkan toiletnya. Nah, variabel yang lebih jelasnya misalnya kualitas pelayanan bank muamalat di Telunggulanggung pada periode 2012 sampai 2015. Nah, variabel ini jelas sebab bisa diukur. Macam variabel. Menurut ciri-ciri dan karakteristiknya, variabel terbagi menjadi 2, yakni variabel discrete dan variabel continue. Nah, variabel discrete ini yaitu variabel yang hanya bisa dinyatakan dalam bentuk satuan-satuan utuh yang tidak bisa dibagi ke dalam bentuk dan satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya variabel jenis kelamin, jumlah mahasiswa ekonomi syariah yang telah lulus mata kuliah metode penelitian, jumlah ruang kelas dan sebagainya. Yang kedua, ada variabel kontinu atau variabel kesambungan, yaitu variabel yang masih bisa dipecah atau dibagi menjadi bagian-bagian yang lain atau lebih kecil ukurannya. Nah, atau dengan kata lain, variabel ini bisa didefinisikan dengan kata keterangan sifat seperti sangat, paling, lebih, semakin. Contohnya itu ada berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Selanjutnya, pendapat menurut Sugiono 2015 mengemukakan bahwa terdapat 5 jenis variabel dalam penelitian, yaitu ada variabel dependent, variabel independent, variabel moderating, variabel interacting, dan variabel control. Nah, variabel dependent ini merupakan variabel yang dipengaruhi dan variabel yang menjadi akibat gitu. Misalnya variabel yang disebut variabel terikat atau variabel tidak bebas dan variabel yang endogen. Nah, yang kedua ada variabel independen. Nah, variabel ini mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadi perubahan pada variabel dependen gitu. Nah, yang ketiga ada variabel moderating. Nah, variabel ini yang bisa mempengaruhi baik memperkuat atau memperlemah pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel ini bisa disebut dengan variabel independen kedua gitu. Yang keempat ada variabel interfering. Merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah gitu. Yang kelima ada variabel kontrol. Nah, variabel ini variabel yang ditentukan dan dibuat konstan lainnya oleh peneliti gitu, sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang tidak bisa dipengaruhi oleh luar yang tidak diteliti. Gitu. Baik, selanjutnya ada paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ini adalah cara pandang atau cara melihat sesuatu yang hidup di dalam diri seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas yang sekitarnya. Paradigma penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dalam suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari gitu. Nah, paradigma penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Secara umum, paradigma penelitian ini diklarifikasikan sebagai 2 kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Selanjutnya, jenis paradigma penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah pola atau kerangka pikir yang memperlihatkan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Metode kuantitatif digunakan dalam suatu penelitian apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, penelitian ingin mendapat informasi luas dari suatu populasi, ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain, peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, dan peneliti ingin mendapat data akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Berikut merupakan bentuk-bentuk paradigma penelitian kuantitatif atau model penelitian kuantitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paradigma sederhana, yaitu paradigma penelitian yang terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Paradigma sederhana menunjukkan hubungan antara satu variabel dependen dan independen dengan rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Seperti apakah memiliki hubungan atau pengaruh antara bauran pemasaran dengan kepuasan pelanggan. Sedangkan teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang bauran pemasaran dan kepuasan pelanggan. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk hipotesis asosiatif, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, maka menggunakan teknik statistik korelasi produk momen. Yang kedua, paradigma sederhana berurutan, yakni paradigma yang terdiri atas lebih dari dua variabel, namun mempunyai hubungan yang masih sederhana. Paradigma sederhana menunjukkan hubungan antara tiga variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Untuk mencari hubungan antar variabel X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y, digunakan teknik korelasi sederhana. Naik turun harga Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3 dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B X3. Yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen, yaitu paradigma yang mempunyai dua variabel independen dan satu dependen. Paradigma ganda dengan dua variabel independen X1 dan X2 dan satu variabel dependen Y. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y, menggunakan teknik korelasi sederhana untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y, menggunakan rumus korelasi ganda. Yang keempat, paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Dalam menentukan nilai besaran hubungan atau pengaruh antara X dengan Y1 dan X dengan Y2 digunakan melihat besaran nilai korelasi sederhana. Demikian juga untuk Y1 dengan Y2. Analisis regresi juga dapat digunakan. Yang kelima, paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan korelasi sederhana. Hubungan antara X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y1 serta X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y2 dapat dianalisis dengan korelasi ganda. Analisis regresi sederhana maupun ganda dapat juga digunakan untuk memprediksi jumlah tiket yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api misalnya. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah pola atau kerangka pikir yang bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Jadi, bukan untuk menguji teori atau hipotesis, serta berorientasi pada proses dengan mengandalkan diri peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini dinilai cukup penting karena dalam proses itu sendiri dapat sekaligus terjadi kegiatan analisis dan pengambilan keputusan. Metode kualitatif digunakan dalam suatu penelitian apabila
Ketika peneliti ingin meneliti sejarah perkembangan, memahami perasaan manusia, untuk memahami makna di balik data yang tampak di permukaan, untuk memahami interaksi sosial, dan untuk memastikan kebenaran data. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistika, akan tetapi menggunakan pendekatan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Adapun macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis domain. Pada analisis domain memperoleh gambaran umum secara menyeluruh tentang objek penelitian, situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori dengan pernyataan grand dan miniatur. Penelitian menetapkan domain sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Yang kedua, analisis mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Digunakan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Yang ketiga, analisis tema struktural, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Metode penelitian kualitatif umumnya menggunakan paradigma penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositifisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.